Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Mutia Ernaz. Saya dari Pendidikan Biologi UMM Angkatan 2017. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah memudahkan proses pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pekan lalu, yaitu tentang jaringan hewan, di mana adik-adik sendiri sudah ketahui bahwa jaringan hewan terdiri dari 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Pada pekan lalu, adik-adik sudah mempelajari 2 jaringan, yaitu yang pertama jaringan epitel dan yang kedua jaringan ikat. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke jaringan ketiga dan keempat, yaitu jaringan otot dan jaringan syaraf. Sebelum melanjutkan penjelasan tentang jaringan otot dan jaringan syaraf, adik-adik perlu mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan jaringan otot dan jaringan syaraf beserta ciri-cirinya dan fungsinya. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat membedakan jenis-jenis jaringan otot dan jaringan syaraf. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis persamaan dari jenis-jenis jaringan otot dan perbedaan dari jaringan otot dan jaringan syaraf. Yang keempat, melalui pengamatan gambar pada video pembelajaran, siswa dapat mengetahui bentuk macam-macam jaringan otot dan bentuk jaringan syaraf pada hewan. Yang terakhir, melalui kegiatan dengan membuat sketsa gambaran jaringan hewan, siswa dapat mengembangkan pengetahuannya. Jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka hewan atau manusia serta organ-organ yang ada di dalamnya. Kita masuk ke klasifikasi jaringan otot. Nah, klasifikasi jaringan otot ini ada 3, yaitu otot, struktur, fungsi, dan letak. Otot sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini memiliki struktur berbentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah dan tidak mempunyai garis gelap terang. Fungsinya yaitu untuk melakukan gerak tak sadar, bekerja untuk waktu yang lama. Letaknya pada dinding organ yang berbentuk saluran kecuali jantung. Yang kedua, ada otot lurik. Struktur otot lurik berbentuk silindir panjang yang membentuk berkas yang dinamakan vaskuli. Inti selnya itu lebih dari 1 dan terletak di tepi. Kemudian membentuk garis gelap terang atau lurik. Fungsinya melakukan gerak sadar, bereaksi cepat terhadap stimulus, tetapi tidak berlangsung dengan lama. Dan letaknya terdapat pada rangka seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki struktur yang berbentuk silindir panjang, bercabang-cabang, dan bentuknya dia membentuk seperti anyaman. Inti selnya hanya 1 dan berada di tengah. Kemudian dia membentuk garis terang gelap atau yang disebut dengan lurik. Fungsinya untuk melakukan gerak tak sadar, ritmis, dan melakukan ritmis dengan terus-menerus. Dan letaknya terdapat pada jantung. Selanjutnya, jaringan yang terakhir, yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsangan serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur semua aktivitas otot. Nah, jaringan syaraf ini juga tersusun atas sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem syaraf pusat. Struktur sel syaraf.
Kita dapat melihat pada gambar di video ini, yaitu terdapat anak panah. Anak panah yang A merupakan dendrit yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Anak panah B merupakan badan sel yang merupakan bagian utama sel dan memiliki inti sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Anak panah pada huruf C merupakan akson. Akson ini dia berfungsi untuk menghantarkan rangsangan menuju sinaps. Pada anak panah D merupakan sel Schwann berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Pada anak panah E merupakan selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Anak panah F merupakan nodus Ranvier yang mempercepat hantaran rangsang. Dan yang terakhir, anak panah yang terakhir adalah G merupakan sinapsis. Sinapsis ini dia berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf yang selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf. Jaringan saraf ada 3. Yang pertama adalah saraf sensorik. Saraf sensorik ini dia berfungsi untuk mengirimkan rangsang dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron. Fungsinya adalah saraf penghubung antara saraf dan saraf motorik. Dan yang terakhir adalah saraf motorik. Saraf motorik ini berfungsi untuk mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju otot. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jaringan otot ada 3 jenis, yaitu terdapat jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Sedangkan syaraf juga memiliki 3 jenis jaringan syaraf, yaitu syaraf sensorik, syaraf interneuron, dan syaraf motorik. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil bahwa jaringan otot itu merupakan dia dapat membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia atau hewan serta organ-organ yang ada di dalamnya. Dan fungsi dari jaringan syaraf ini adalah menerima rangsangan serta meneruskan rangsangan atau dapat mengatur aktivitas otot. Agar adik-adik lebih paham dengan materi pembelajaran hari ini, mari kita membuat sketsa gambaran dari jaringan otot dan jaringan syaraf. Adik-adik semua diwajibkan untuk menggambar jaringan tersebut di kertas F4 dengan kreativitas yang adik-adik miliki. Jangka waktu pengumpulannya saya berikan 3 hari dan pengumpulannya via WA. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.